Fakta timnas yang sulit disamai negara tetangga, yang terakhir mustahil untuk ditiru. Sepak bola di Asia Tenggara bukan sekedar permainan. Di kawasan ini, sepak bola adalah cerminan identitas bangsa, pemersatu masyarakat, dan arena gengsi tak terbantahkan. Setiap negara berlomba-lomba menjadi yang terbaik, dari lapangan hingga tribun penonton. Tapi di tengah persaingan yang begitu ketat itu, Timnas Indonesia berdiri mencolok. Bukan hanya sebagai peserta, tapi sebagai pionir, pelopor, bahkan pemimpin perubahan. Dalam satu dekade terakhir, banyak yang mencibir dan memandang sebelah mata kekuatan sepak bola Indonesia. Tim besar dengan prestasi kecil, begitu kata mereka. Tapi kini semua harus membuka mata. Satu persatu, bukti itu muncul ke permukaan. Bukan hanya karena semangat atau dukungan fanatik supporter, tapi karena progres nyata yang sulit disamai oleh negara-negara tetangga. Fakta demi fakta yang akan Anda dengarkan berikut ini bukan sekedar catatan statistik. Ini adalah potret kebangkitan, transformasi dari sebuah tim yang sempat tertatih menjadi kekuatan yang ditakuti. Dari sejarah yang mencatat nama Indonesia di panggung Piala Dunia, hingga generasi baru yang mulai menancapkan taringnya di kualifikasi 2026, Indonesia kini menjadi satu-satunya negara ASEAN yang benar-benar sedang menuju era keemasan. Dan kalau negara-negara tetangga berpikir ini hanya tren sementara, mereka sebaiknya berpikir ulang. Dan berikut ini adalah fakta-fakta Timnas Indonesia yang sulit disamai oleh negara ASEAN lainnya. Satu-satunya negara ASEAN yang lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita mulai dari pencapaian yang paling mutakhir dan paling membanggakan. Timnas Indonesia adalah satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini bukan hanya sejarah baru, tapi juga bukti bahwa Indonesia telah melampaui batas regionalnya dan mulai menapaki level Asia yang lebih tinggi. Thailand gugur, Vietnam tersingkir, Malaysia bahkan tak pernah lolos ke ronde 3. Bahkan negara-negara yang selama ini disebut sebagai kekuatan baru Asia Tenggara tak mampu mengikuti jejak Garuda. Sementara itu, Indonesia melaju dengan kepala tegak melewati tantangan dari tim-tim kuat termasuk mengalahkan Arab Saudi dan Bahrain. Lolos ke ronde keempat berarti satu hal besar. Indonesia hanya berjarak satu langkah lagi dari Piala Dunia 2026. Dan dalam format kualifikasi baru yang memberi peluang lebih banyak ke negara Asia, Indonesia benar-benar berada di posisi yang sangat realistis untuk lolos ke panggung sepak bola terbesar dunia. Kekuatan pemain keturunan berkualitas dari Eropa dan Amerika. Salah satu faktor paling menentukan dalam kebangkitan Timnas Indonesia saat ini adalah keberanian untuk memanfaatkan potensi diaspora dan keturunan yang selama ini diabaikan. Indonesia tidak sekedar merekrut pemain keturunan. Indonesia merekrut pemain keturunan yang benar-benar berkualitas, muda, bermain reguler, dan berkembang di sistem sepak bola top dunia. Lihat saja nama-nama seperti Jai Itzes, bek tangguh yang bermain bersama Venezia. Kevin Dix, pemain serba bisa yang bermain di Liga Eropa bersama Mönchengladbach dan sempat merasakan atmosfer Conference League bersama Copenhagen. Mads Hilgers, bek muda FC Twente yang juga menjadi pemain termahal di Indonesia. Kelvin Verdong, bek kiri berkualitas Eredivisie yang menyumbang kontribusi instan saat memperkuat Garuda. Dan yang terbaru, Ole Romeni, penyerang buas Oxford United yang sudah mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan. Ini bukan pemain asal-asalan. Mereka adalah produk dari akademi dan sistem sepak bola yang rapi di Eropa, dibesarkan dengan budaya disiplin tinggi, pemahaman taktik yang matang, dan etos kerja profesional.
Yang lebih penting, mereka datang bukan hanya untuk liburan atau pensiun di ASEAN, tapi benar-benar ingin membela Merah Putih dengan sepenuh hati. Sementara negara-negara lain masih sibuk mencari pemain naturalisasi dengan usia mendekati 30 tahun dan tanpa menit bermain signifikan di klubnya, Indonesia telah menemukan jalan yang tepat, membangun tim nasional masa depan yang bertumpu pada kombinasi darah muda lokal dan pemain diaspora berkualitas. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa strategi diaspora Indonesia saat ini menjadi yang paling sukses dan progresif di kawasan Asia Tenggara. Negara lain boleh mencoba meniru, tapi proses panjang, kepercayaan publik, dan keharmonisan tim adalah sesuatu yang tak bisa dibeli dengan cepat. Lojatan ranking FIFA tertinggi di Asia Tenggara. Tak ada ukuran yang lebih objektif untuk menilai perkembangan sebuah tim nasional selain ranking FIFA. Dan dalam hal ini, Indonesia mencatatkan diri sebagai negara dengan kenaikan ranking FIFA tertinggi di kawasan Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah pencapaian yang tidak hanya membanggakan, tapi juga mencerminkan kerja nyata di dalam dan luar lapangan. Mari kita lihat fakta. Pada tahun 2021, Indonesia sempat terpuruk di posisi 175 dunia, salah satu yang terendah dalam sejarah kita. Namun sejak saat itu, Garuda perlahan tapi pasti mulai mengepakkan sayapnya. Dengan hasil-hasil positif di Piala AFF, kualifikasi Piala Asia, hingga kualifikasi Piala Dunia 2026, ranking Indonesia kini melonjak drastis hingga menembus posisi 130-an besar dunia. Lonjakan lebih dari 40 posisi dalam kurun waktu 3 tahun. Di kawasan ASEAN tidak ada yang menyamai. Sementara beberapa negara tetangga mengalami stagnasi atau bahkan penurunan karena performa yang inkonsisten, Indonesia justru mencatatkan grafik yang terus menanjak. Peningkatan ini bukan semata-mata karena kemenangan, tapi juga karena kualitas lawan yang dihadapi, sistem permainan yang semakin rapi, dan partisipasi di laga-laga berlevel tinggi yang diakui FIFA. Tim paling produktif di Asia Tenggara sejajar dengan raksasa Asia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau ada satu statistik yang langsung bisa menunjukkan bagaimana transformasi gaya bermain timnas Indonesia, maka itu adalah jumlah gol yang dicetak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hingga ronde ketiga berakhir, Indonesia berhasil mencetak 24 gol, angka yang bukan hanya tertinggi di Asia Tenggara, tapi juga menempatkan Indonesia di antara tim-tim paling produktif se-Asia. Untuk konteks, jumlah ini hanya kalah dari Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Sementara Indonesia sejajar dengan Yordania. Ini bukan angka sembarangan, sebab dulu timnas Indonesia dikenal sebagai tim yang sulit mencetak gol. Seringkali kesulitan membongkar pertahanan lawan dan terlalu bergantung pada momen individual. Tapi sekarang Indonesia tampil menyerang, berani, dan efektif. Statistik ini juga menunjukkan satu hal penting. Indonesia sudah tidak takut untuk menyerang. Di masa lalu melawan tim Asia Tengah atau Timur Tengah, kita sering parkir bus, bertahan mati-matian, dan berharap keberuntungan. Tapi sekarang Indonesia mampu mencetak 1, 2, bahkan 3 gol dalam satu pertandingan, dengan dominasi yang benar-benar terlihat di lapangan. Dengan performa seperti ini, Indonesia bukan lagi hanya tim kuda hitam di Asia, tapi mulai layak disebut sebagai salah satu kekuatan baru yang serius diperhitungkan. Tim dengan market value tertinggi di Asia Tenggara. Bicara soal perkembangan sepak bola modern, kita tidak bisa lepas dari market value atau nilai pasar skuad. Di era sekarang, market value bukan sekedar angka. Ia mencerminkan kualitas individu pemain, exposure internasional, reputasi kompetisi tempat mereka bermain, dan daya tarik tim nasional itu sendiri. Dan saat ini tak terbantahkan, timnas Indonesia memiliki market value tertinggi di ASEAN.
Bahkan, situs-situs data sepak bola seperti Transfer Market kini rutin memperbarui nilai pemain Indonesia yang saat ini mencapai 537,96 miliar rupiah, menandakan bahwa Indonesia sudah masuk radar global dalam peta kekuatan sepak bola dunia. Bandingkan dengan negara-negara tetangga, Thailand, Vietnam, Malaysia yang sebagian besar pemainnya masih bermain di liga domestik dengan exposure minim dan perkembangan terbatas. Indonesia jelas melompat jauh ke depan. Basis supporter terbesar dan paling fanatik di Asia Tenggara. Jika ada satu hal yang membuat timnas Indonesia terasa lebih hidup dari sekedar tim sepak bola biasa, maka itu adalah basis supporternya yang luar biasa besar, loyal, dan fanatik. Tak ada yang bisa membantah bahwa Indonesia adalah rumah bagi supporter sepak bola paling militan di kawasan Asia Tenggara, dan bahkan salah satu yang paling kuat di Asia. Setiap kali timnas bertanding, entah itu laga resmi atau sekedar uji coba, stadion selalu penuh. Tiket habis dalam hitungan menit, teriakan Indonesia, Indonesia menggema tanpa henti selama 90 menit. Bahkan ketika bermain di luar negeri, supporter Indonesia selalu hadir dan menciptakan atmosfer kandang yang mengejutkan tim lawan. Fenomena ini bukan hanya terlihat di level senior, tapi juga di U23, U20, bahkan U17. Tak banyak negara yang bisa membanggakan hal ini. Supporter Indonesia tidak hanya datang untuk hiburan, mereka datang karena merasa memiliki. Bagi mereka, mendukung timnas bukan sekedar hobi, ini adalah bentuk cinta tanah air. Komunitas seperti Ultras Garuda, La Grande Indonesia, Garuda Holic, hingga ribuan kelompok supporter lokal dari berbagai kota adalah tulang punggung dari semangat itu. Mereka datang dari latar belakang berbeda, petani, pelajar, karyawan, hingga pengusaha. Tapi semuanya bersatu demi satu hal, merah putih. Dan yang membuat ini lebih menggetarkan adalah kenyataan bahwa basis dukungan ini terbentuk secara organik. Tidak ada rekayasa, tidak ada subsidi. Ini murni cinta dari rakyat kepada timnasnya. Supporter Indonesia bukan hanya menjadi saksi kebangkitan timnas, mereka adalah bahan bakarnya. Satu-satunya negara ASEAN yang pernah berlaga di Piala Dunia. Di tengah euforia pencapaian sepak bola modern, kita kadang lupa bahwa Indonesia pernah mengukir sejarah besar yang tak bisa ditandingi oleh negara manapun di Asia Tenggara. Tahun 1938, timnas Indonesia, saat itu masih bernama Hindia Belanda, menjadi negara Asia pertama yang tampil di ajang Piala Dunia. Turnamen digelar di Prancis dan Indonesia langsung bertemu Hungaria di babak pertama. Meski kalah 0-6, keberadaan Indonesia di panggung dunia kala itu adalah langkah monumental. Bukan Thailand, bukan Vietnam, bukan Malaysia, tapi Indonesia yang lebih dulu menembus panggung terbesar sepak bola dunia. Fakta ini tak bisa dihapus sejarah. Tak peduli meski saat itu formatnya berbeda, hanya 16 tim yang ikut dan hanya satu laga yang dimainkan, yang penting bendera Indonesia pernah berkibar di Piala Dunia. Sementara negara-negara tetangga masih bermimpi, Indonesia sudah mencicipinya nyaris 1 abad lalu. Negara-negara tetangga mungkin belum siap mengakui, tapi cepat atau lambat mereka akan menyadari Indonesia bukan lagi pesaing, Indonesia adalah pemimpin. Dan perjalanan ini belum selesai, masih ada babak keempat kualifikasi, masih ada Piala Asia, dan yang paling besar, impian tampil di Piala Dunia untuk kedua kalinya. Impian yang bukan lagi angan, tapi target realistis yang bisa dicapai jika kita terus bersatu, mendukung dan percaya pada kekuatan sendiri.
Jadi kalau kamu bangga jadi bagian dari kebangkitan Timnas Indonesia, jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukunganmu. Tinggalkan komentar. Menurut kamu momen mana yang paling membuktikan bahwa Indonesia sudah berada di level tertinggi ASEAN? Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kamu gak ketinggalan update terbaru seputar perjalanan Garuda menuju Piala Dunia. Aktifkan juga notifikasimu karena setiap detik perjuangan Timnas pantas untuk kita rayakan bersama. Karena ini bukan lagi soal sepak bola, ini soal harga diri bangsa. Dan sekarang saatnya Indonesia bicara di panggung dunia.